Halo, selamat siang. Hari ini kita akan belajar pecahan dalam matematika. Kalian yang kelas 4 pasti udah pernah belajar dong di kelas 3 tentang pecahan, tapi hari ini kita akan mengupas lebih dalam tentang pecahan. Oke, langsung aja ke menu matematika hari ini. Jadi detailnya kita akan belajar apa sih hari ini? Pertama, kita akan mengulang kembali apa itu pecahan. Oke, pecahan itu sebenarnya apa sih? Pecahan gelas atau apa maksudnya pecahan? Kalian mungkin udah paham pecahan, tapi apakah kalian tahu maksud dari pecahan, fungsi dari pecahan? Oke, nanti kita bahas. Selanjutnya, kita akan lihat gambar pecahan. Jadi pecahan itu bisa dalam gambar, oke, bisa juga dalam bentuk angka. Nanti kita akan lihat bagaimana gambar pecahan, bagaimana membuat gambar pecahan, atau bagaimana cara membaca gambar pecahan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Gimana cara nyarinya sih? Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke, stay tune di channel ini. Oke. Nah, terakhir, kita akan belajar cara menyederhanakan pecahan. Nah, sebenarnya pecahan senilai sama menyederhanakan pecahan ini sebenarnya hal yang sama. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai ke pelajaran pertama. Apa itu pecahan? Nah, apa sih yang terlintas di benak kalian kalau kalian dengar kata pecahan? Apa itu sebenarnya pecahan? Nah, pecahan merupakan bagian, bagian dari sesuatu yang utuh atau dari keseluruhan. Jadi, pecahan itu bukan keseluruhan. Kalau keseluruhan atau sesuatu yang utuh itu namanya bukan pecahan. Tapi kalau cuma secuil, cuma sebagian, nggak semuanya, dari sesuatu yang utuh, nah itulah yang disebut pecahan. Nah, coba kalau kalian lihat GIF di bawah ini, itu kan ada Captain America lagi ngebelah kayu kan. Nah, kalau kayunya satu utuh, nah itu bukan pecahan. Tapi ketika kayunya dibelah dua, nah maka salah satu bagian yang terpotong tadi, nah itulah yang disebut pecahan. Jadi pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh atau bagian dari suatu keseluruhan. Masih belum paham? Tenang, kakak masih punya banyak penjelasan lainnya yang semoga bisa bikin kalian lebih paham tentang apa itu pecahan. Nah, masih apa itu pecahan? Nah, ini ada gambar sebuah keluarga ya. Ada ayah, ada ibu, ada anak laki-laki, ada anak perempuannya, terus ada juga adiknya yang masih balita ya. Nah, ini adalah suatu keluarga yang utuh, ya kan? Suatu keutuhan keluarga. Nah, tapi kalau kita ngomongin cuman ayahnya saja, maka ayah itu adalah pecahan dari keluarga karena ayah itu adalah bagian dari keluarga. Ayah bukan keluarga, karena kalau keluarga harus semuanya harus utuh. Tapi ketika kita ngomong satu bagian saja atau beberapa bagian saja, itulah yang disebut pecahan. Misalnya kita mau ngomongin ayah doang atau ayah sama anak laki-lakinya, nah itulah yang disebut dengan pecahan. Atau ibu dengan anak perempuannya aja, atau anak perempuannya dengan bayinya saja, mana aja terserah. Yang penting selama itu bukan seluruhnya, maka itu disebut pecahan. Jadi ngerti ya apa itu pecahan. Nah, ini ada contoh lagi nih. Misalnya, kita lihat ada berapa orang di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya ada 8 orang di bioskop. Ada 8 orang di bioskop. 2 orang setelah selesai nonton di bioskop, dia malah kesel. Mungkin karena nggak paham artinya atau gimana, dia kesel. Nah, di 8 orang ini adalah keseluruhan penonton bioskop. Sedangkan 2 yang marah itu kan cuma bagian kan, nggak semuanya, cuma beberapa bagian kecil dari keseluruhan penonton bioskop. Nah, maka ketika kita ngomongin 2 orang yang marah ini, yang dia mukanya cemberut itu, maka itu disebut pecahan. Atau kalau kita pengen ngomongin yang mukanya senang-senang aja, yang warna hijau, yang mereka sumringah. Misalnya ke 1, 2, 3, ke 6 orang ini, mereka habis nonton video, mereka senang. Setelah nonton bioskop mereka senang, karena mereka filmnya asik. Nah, maka mereka kan nggak semuanya kan, nggak semuanya yang senang. Yang senang ini bukan keseluruhan penonton bioskop. Karena keseluruhan penonton bioskop ada 8, sedangkan yang senang cuma 6. Nah, makanya ketika kita ngomongin yang senang aja, karena mereka cuma sebagian, bukan keseluruhan dari penonton bioskop, maka mereka bisa juga disebut dengan
pecahan. Oke. Nah, selanjutnya, pizza. Siapa yang suka pizza? Ayo. Makanan dari mana? Italia, betul sekali. Nah, pizza ini kan bisa dipotong-potong ya kan? Nah, ketika pizza itu utuh, oke, dia lingkaran penuh, maka itu bukan pecahan karena dia keseluruhan. Tetapi ketika kamu ambil satu bagian doang buat kamu makan, itu kan kamu nggak ngambil semuanya kan? Kamu cuma ngambil sebagian, oke? Kamu cuma ngambil sebagian. Nah, ingat apa itu pecahan tadi? Bagian dari sesuatu yang utuh. Ketika kamu ngambil sepotong pizza itu, kamu ngambil suatu bagian dari sebuah pizza yang utuh. Maka pizza yang kamu ambil itu adalah contoh dari pecahan di dunia nyata. Jadi gimana? Kalian udah paham kan gimana apa sih pecahan di dunia nyata gitu. Di dunia nyata tuh pecahan kayak gimana sih gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, misalnya ini kakak punya 1, 2, 3, 4. Kakak punya 4 buku ya. Misalnya kakak punya 4 buku. Kakak suka baca, kakak beli 4 buku. Nah, di antara 4 buku yang kakak beli, cuman 1 buku yang ada pembatasnya. Yang paling atas tuh yang warna merah bukunya. Ada pembatasnya warna merah. Nah, kan nggak semua buku kakak ada pembatasnya kan? Yang buku kakak yang ada pembatasnya, itu cuman yang paling atas. Dia cuman bagian. Bukan keseluruhan buku kakak, karena nggak semua buku kakak ada pembatasnya, cuman yang paling atas doang kan yang ada pembatasnya. Nah, makanya ketika kakak pengen fokus ngomongin buku kakak itu satu doang tuh, yang paling atas yang ada pembatasnya, dari total keseluruhan ke 4 buku kakak, itu artinya kakak sedang menjadikan buku itu sebagai pecahan. Jadi itu contoh pecahan di dunia nyata. Oke. Selanjutnya, nah sekarang pecahan dalam angka. Tadi kan kita udah lihat ya, pecahan tuh kalau di dunia nyata kayak gimana sih? Cuman sebagian doang gitu ya kan. Misalnya kalian punya 5 pelajaran di sekolah. Nah, kalian cuman suka 2 pelajaran, maka 2 pelajaran itu adalah pecahan. Oke, merupakan contoh pecahan di dunia nyata. Gimana kalau pecahan dalam angka, dalam matematika? Nah, kalian pasti masih ingat dong pelajaran di kelas 3. Nah, contohnya adalah gini. Pecahan dinotasikan sebagai berikut. Artinya pecahan ditulis sebagai berikut. Gini nih cara nulis pecahan dalam matematika. Nah, ada 2, ada strip atau kayak garis bawah, terus di bawahnya 3. Gimana bacanya? Masih ingat? Kayak gini dibacanya adalah 2/3. Ingat ya, yang atasnya dulu baru yang bawah. Dibacanya 2/3. Jangan sampai kebalik jadi 3/2. Oke, 2/3. Nah, di sini ada 3 hal ya kan? Ada angka 2, ada strip atau garis bawah, ada 3. Nah, 3-nya itu masing-masing punya nama atau punya istilah. Oke. Yang pertama, yang atas disebut pembilang. Ingat ya, yang atas disebut pembilang. Jangan sampai lupa, jangan sampai keceker. Jadi pokoknya setiap angka pecahan yang ditaruhnya di atas itu disebut pembilang. Kalau yang bawah itu disebutnya apa? Masih ingat? Ya, disebutnya adalah penyebut. Oke, jadi jangan sampai ketukar ya antara pembilang sama penyebut. Ingat, pembilang yang selalu di atas, penyebut yang ada di bawah. Biar nggak lupa, mungkin gini, kalian suka nggak dibilangin sama ibu kalian gitu, misalnya, jangan HP mulu belajar gitu kan. Nah, itu kan ibu kalian suka ngebilangin kan. Nah, berarti kan ibu kalian di atas gitu posisinya. Orang yang suka bilangin kalian. Nah, makanya kalian inget gitu aja. Oh, pembilang. Kan ibu yang suka ngebilangin kita, berarti ibu posisinya di atas, kita di bawah gitu. Oke, itu biar salah satu cara biar kalian bisa ingat mana yang pembilang, mana penyebut. Ingat, pembilang di atas, penyebut di bawah. Terus, nah yang kayak gini dibacanya per, simbol per gitu. Oke, atau bisa juga artinya dibagi. Oke, selama ini mungkin kalian tahu dibagi itu yang simbolnya titik 2 kan. Nah, tapi bisa juga dibagi itu simbolnya diganti pakai per gini. Jadi 2/3 nama lainnya adalah, ingat-ingat ya, 2 dibagi 3. Sama aja, oke? 2/3 sama aja dengan 2 dibagi 3. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, terus gimana sih cara membuat pecahan? Kalau kita
punya gambar atau kita punya fenomena di dunia nyata, gimana sih cara kita membuat pecahannya? Nah, coba kita lihat. Di sini Syamil punya 4 boneka. Oke, 3 boneka dinosaurus yang lucu-lucu, yang kawaii-kawaii. Terus ada juga 1 boneka hiu. Nah, kalau kita mau ngomongin boneka dinosaurusnya aja nih, yang 3, itu kan bukan keseluruhan bonekanya kan? Karena boneka Syamil ada 4. Tetapi kita pengen bahas yang dinosaurus aja, berarti kan cuma sebagian. Maka pecahannya adalah 3/4. Ingat ya, yang disorot itu yang ditaruh di atas, yang bawah itu kita tulis dengan keseluruhan jumlahnya. Oke, jadi kalau kita pengen ngomongin dinosaurusnya aja, berarti kan dinosaurusnya ada 3. Total bonekanya 4. Berarti kita tulis 3/4. Jadi 3/4 ini artinya di antara semua boneka Syamil yang ada 4, 3/4-nya adalah boneka dinosaurus. Oke, artinya 3 dari 4 boneka Syamil adalah dinosaurus. Jadi bisa juga dipahami 3/4 artinya 3 dari 4. Oke, gitu. 3 dari 4 boneka Syamil dinosaurus. Satunya lagi apa? Hiu. Oke. Nah, kalau kita mau fokus ke hiunya, jadi gimana pecahannya? Ingat, apa yang mau kita fokusin atau yang mau kita bahas, taruh di atas. Karena boneka hiunya cuma 1, berarti pecahannya adalah berapa? Ya, 1, benar, 1. Karena seluruh bonekanya ada 4, berarti pecahannya jadi 1/4. 1/4 ini artinya di antara semua boneka Syamil, 1/4-nya adalah boneka hiu. Artinya 1 dari 4 boneka Syamil adalah hiu. Yang hiu cuma 1, bonekanya 4. 3-nya lagi kemana? 3-nya lagi kan boneka dinosaurus. Paham kan? Gampang kan? Seru kan pecahan kan? Gitu, oke. Jadi kalau cuma ngomongin sebagian, itu kita pakai pecahan. Contoh berikutnya, biar kalian makin paham. Nah, ini ada berapa siswa? Ada 9 siswa di kelas 4 misalnya. Ada 9 siswa di kelas 4, 7-nya merupakan murid laki-laki, 2-nya murid perempuan. Kalau kita mau fokus ke perempuannya doang, ingat perempuannya ada berapa? Ada 2, berarti pecahannya 2. Total keseluruhan muridnya berapa? 9 kan? Total seluruh muridnya laki-laki ditambah perempuan, maka pecahannya jadi 2/9. 2/9 ini artinya apa? Artinya murid kelas 4A 2/9-nya adalah perempuan. Gitu. Maksudnya apa 2/9-nya adalah perempuan? 2 dari 9 murid kelas 4A merupakan perempuan. Jadi 2 perempuan, 7-nya lagi apa? 7-nya adalah laki-laki. Apalagi coba kalau bukan perempuan dan laki-laki, ya kan? Itu kalau kita mau fokus ke perempuannya aja. Gimana kalau kita mau fokus sama yang laki-lakinya juga? Ingat, yang mau kita bahas, yang mau kita fokusin, itu ditaruh di atas. Laki-lakinya ada berapa? Ada 7. Total muridnya ada 9. Jadi pecahannya berapa? 9/7? Oh, bukan. Pecahannya adalah 7/9. Oke. Jadi di antara semua murid kelas 4A, 7/9-nya adalah laki-laki. Oke. Artinya 7 dari 9 murid kelas 4A merupakan anak laki-laki. Jadi muridnya semuanya ada 9. 7 diantaranya adalah laki-laki. 2-nya lagi perempuan. Gitu. Gimana? Kalian makin paham kan tentang pecahan? Oke. Terus kita udah tahu cara bikin pecahan. Gimana sih cara membaca pecahan? Kalau ada pecahan, ada gambar pecahan, gimana cara membacanya? Nah, kalian lihat ya, ini lingkaran dibagi 4. Dan ini nggak semuanya sama ya. Yang atasnya ini ada kayak semacam diarsir, dihitam-hitamin gitu. Yang atas, yang kiri atas sama kanan atas. Yang bawahnya putih, putih bersih. Oke. Gimana cara membacanya? Ini pecahannya berapa sih? Gitu, oke. Nah, ingat rumusnya adalah yang diarsir per jumlah total. Ingat ya, yang diarsir atau yang ditanda-tandain, yang dihitam-hitamin per jumlah total. Misalnya ini yang diarsir berapa coba? Ada 2 bagian, ya kan? Di sini di lingkaran ini dibagi 4 bagian. Berapa yang ditemin atau yang diarsir? Ada 2 bagian. Maka kita tulis 2.
Jumlah totalnya adalah 4. Berarti pecahannya adalah 2/4. Ingat ya, yang diarsir dibagi atau per jumlah total. Itu dia. Nah, gimana kalau dengan lingkaran yang ini? Nah, lingkaran yang ini yang atasnya doang nih. Yang atasnya ada, di sini lingkarannya total ada 8 bagian ya. Lingkarannya dibagi 8 bagian dan 4 bagian yang atas itu diarsir. Nah, gimana pecahannya? Ingat, yang diarsir per jumlah total. Yang diarsirnya berapa? 4. Jumlah total semuanya ada berapa bagian? Semuanya. Mau yang hitam, mau yang putih, mau yang apa juga. Berapa? Ada 8. Jadi pecahannya adalah 4/8. Oke. Nah, kita coba lagi latihan lagi. Nah, gimana dengan yang satu ini? Berapa pecahannya? Kalau ada gambar gini pecahannya berapa sih? Ingat, rumusnya adalah yang diarsir per jumlah total. Yang diarsir ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Jumlah totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah totalnya 9, yang diarsir ada 5. Berarti berapa pecahannya? 5/9. Gimana? Gampang kan? Terus ada lagi, kakak masih punya banyak soal. Coba lihat nih. Oke. Rumusnya adalah yang diarsir dibagi jumlah total, jumlah keseluruhan bagiannya. Yang diarsir ada berapa? Ada 3 ya, ada 3 segitiga. Totalnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bagian. 12 bagian itu enggak semuanya diarsir. Yang diarsir cuma 3. Jadi berapa pecahannya? 3/12. Yang diarsir 3. Total keseluruhannya, mau yang hitam, mau yang putih, adalah 12. Jadi pecahannya adalah 3/12. Gimana? Gampang kan? Nah, pecahan dalam gambar. Nah, sekarang coba logikanya dibalik. Gimana kalau ada pecahan, terus kalian suruh bikin gambar. Gambarnya gimana sih? Nah, sekarang kakak punya 2/5. Ini pecahan ya. Nah, sebelum kita lanjut, ayo kita review. 2 itu disebut pembilang atau penyebut? Apa? 2 disebut pembilang. Ingat ya, pembilang yang di atas. Karena ibu hobinya ngebilangin kita, gitu, nasihatin kita, kan? Jadi pembilang di atas. Yang bawah disebut penyebut. Atau gini, kalian tahu akar serabut nggak? Nah, akar serabut kan ada di bawah. Jadi penyebut jadinya di bawah. Gitu. Oke. Nah, gimana gambarnya? Nih, kakak punya gambar. Oh, kayak gambar apa ini ya? Nah, coba kalian arsir, jangan arsir layar laptop atau HP kalian ya, nanti rusak, nggak bisa dibenerin. Nah, kira-kira gambarnya gimana sih biar jadi 2/5? Ini kan ada 5 persegi panjang ya. Ada 5 persegi panjang. Gimana gambarnya biar pecahan ini atau gambar ini jadi pecahan 2/5? Gampang aja, kita tinggal warnain 2 dari keseluruhan persegi panjang yang ada. Yang diwarnain yang mana? Terserah kalian, bebas. Tapi kalau kakak ngewarnainnya yang ini. Hidung kiri. Oke. Kayak ini kan jadi 2/5 kan? 2 yang diwarnain atau yang diarsir, 5 dari per total keseluruhannya ada 5. Nah, gimana kalau pecahannya 3/8? Ayo, gambarnya kayak gini. Nah, bisa nggak kalian nentuin gimana gambarnya pecahan 3/8? Ingat, 8 ini adalah menunjukkan total keseluruhan gambar total keseluruhan bagiannya. Ada 8 bagian ya. Ada 8 bagian. Yang diarsir berapa? 8 semuanya atau berapa? Yang diarsir yang di atas. Ingat, yang diarsir per jumlah total. Yang diarsir ada 3. Kalian tinggal warnain deh 3 bagian dari ke-8 segitiga ini. Ini kan ada 8 segitiga. Meskipun kelihatan kayak segi panjang sih, tapi ini kan sebenarnya segitiga. Kan? Nah, kalian tinggal warnain 3 bagian, yang mana aja terserah. Tapi kalau kakak ngewarnainnya yang ini. Oke, 3/8. Oke, kita latihan lagi. Gimana dengan 4/7? Gimana gambarnya 4/7? Oh, keren ya. Gambarnya kayak gini, 4/7. Nah, gimana gambar 4/7? Ini totalnya ada 7 segi 6. Oke, ada 7 segi 6. Gimana gambarnya kalau jadi 4/7, maka ingat, kalian tinggal warnain 4 bagian aja. 4 bagian ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Oke.
4 bagian. Nah, ini kalau gambar kakak kayak gini. Kalau kalian mau warnain yang kayak gimana-gimana, terserah kalian. Itu bebas. Oke. Selanjutnya, ada pecahan berapa ini? 5/6. Nah, 5/6. Gambarnya kayak gini. Jeng, 5/6. Wah, gimana caranya biar bentuk-bentuk ini semuanya berubah jadi 5/6? Kalian tinggal warnain berapa kotak atau berapa gambar, berapa bentuk? 5 bentuk aja. Sing, contohnya kayak gini. Ini adalah contoh gambar 5/6. Ada 5 yang diwarnain, total keseluruhannya ada 6, apa ini? 6 plus ya, 6 tanda plus gitu, oke. Jadi 5/6 pecahannya. Paham? Oke, kita lanjut. Selanjutnya perkalian pecahan. Nah, Kak Zikri tadi kan nggak ada perkalian pecahan. Nah, oke, tadi kan kita kan akan belajar pecahan senilai. Nah, untuk bisa mencari atau mengerti pecahan senilai, kita harus mengerti dulu perkalian dan pembagian pecahan, gitu ya. Nah, ini aturannya adalah seperti ini. Kalau perkalian pecahan atau pembagian pecahan, kalau perkalian pecahan, maka aturannya adalah pembilang dikali pembilang. Ingat ya, pembilang di atas atau di bawah? Ibu suka bilangin. Berarti di atas, ya kan? Pembilang di atas. Maka atas harus dikali atas. Oke. Terus kaliannya penyebut dikali dengan penyebut. Oke. Jadi misalnya nanti ada pecahan 1/3 dikali 2/4. Maka itu harus atas kali atas, bawah kali bawah. Nggak boleh disilang. Oke. Jangan sembarangan, jangan disilang. Nanti bingung dia nyasar. Oke. Jadi ingat, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Harus sama. Oke. Harus sama jenis gitu. Oke. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ingat ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Nggak boleh disilang, atas kali bawah, bawah kali atas. Nggak boleh. Oke. Atas kali atas atau bawah kali bawah. Itu perkalian pecahan. Contohnya, nah ini ada 5/7 dikali 3/4. Nah ini kan sama-sama pecahan ya. 5/7 dikali 3/4. Ingat, aturannya adalah atas kali atas, bawah kali bawah. Nggak boleh dibalik, nggak boleh tukar. Maka atas kali atas. 5 dikali 3. Berapa coba 5 dikali 3? 15. Oke. 7 dikali 4. Terus bawah kali bawah. 7 kali 4. Berapa 7 kali 4? Berapa? Iya, 28. Jadi pecahannya adalah 15/28. Nggak boleh ya 5 kali 4, terus 7 kali 3 kalian silang, itu nggak boleh. Hasilnya nanti jadi beda. Atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, selanjutnya. Ada 2/9 dikali 1/8. Nah, gimana caranya 2/9 dikali 1/8? Ingat, atas kali atas, bawah kali bawah. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 1 berapa? 2. Betul banget. Nah, terus bawah kali bawah, penyebut kali penyebut. 9 kali 8 berapa? 72, ya kan? Jadi 2/9 dikali 1/8 sama dengan 2/72. Atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, jangan atas kali bawah ya, ingat. Boleh atas kali bawah. Selanjutnya 4/8 dikali 4/8 juga. Loh, sama nih angkanya. Boleh nggak? Kenapa enggak, ya kan? Nah, angkanya sama. Terus kalau angkanya sama gimana? Kalian tetap ikutin aturannya. Atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 4 berapa? 4 kali 4? 16. Nah, terus tinggal bawahnya. 8 kali 8. Berapa 8 kali 8? 64. Mana? Perkalian pecahan gampang kan ya? Atas kali atas, bawah kali bawah. Pecahan senilai. Apa sih maksud dari pecahan senilai? Mungkin beberapa di antara kalian kelas 3 udah paham lah ya, udah jago gitu cara nyari pecahan senilai. Tapi kalian ngerti nggak sih maksud pecahan senilai itu apa? Pecahan senilai, namanya juga senilai. Berarti pecahan ini dia secara angka berbeda. Kayak contoh tadi tuh yang kita udah lihat sebelumnya, misalnya 5/6 sama 7/9. Itu kan secara angka beda kan? 5/6 sama 7/9 angkanya benar-benar beda. Oke, pecahan senilai itu secara angka berbeda. Kalau kita lihat angkanya beda. Tetapi ingat ya, ada tapinya. Nilai atau besarnya sama. Emang bisa
pecahan angkanya beda, tapi nilainya sama. Bisa, lihat, kakak kasih contohnya. Gimana bisa pecahannya beda, tapi nilainya sama, besarnya sama. Gitu. Contohnya, nah, lihat, kakak punya 3 gambar lingkaran. Oke, nah, kalau kalian lihat lingkaran ini, ukurannya sama persis kan? Oke, nah, coba lingkaran pertama yang paling kiri, kalian tebak berapa pecahannya. Ingat ya, aturannya adalah yang diarsir plus per yang diarsir per jumlah total bagiannya. Yang diarsir ada 1, total bagiannya ada 2 bagian. Berarti pecahannya adalah 1/2, ya kan? Terus yang tengah, lingkaran yang tengah, yang diarsir ada berapa bagian? Ada 2 bagian. Terus total bagiannya ada berapa? Ada 4 bagian. Jadi pecahannya berapa? Pecahannya adalah 2/4. Yang terakhir, ada berapa bagian yang diarsir? Ada 4 bagian. Nah, seluruh bagian ada berapa? Ada 8. Jadi pecahannya 4/8. Nah, coba teman-teman lihat angkanya. Angkanya beda kan? Beda, keseluruhan tuh beda gitu. Ada 1/2, 2/4, 4/8. Ini tuh pecahan yang benar-benar beda. Tapi kalau kalian lihat gambarnya, tuh, lihat bagiannya sama kan? Seperti seolah-olah satu lingkaran dibagi 2. Meskipun pecahannya berbeda-beda, dan kita udah benar kan pecahannya, kalian udah mastiin sendiri bahwa ini pecahannya benar, nggak ngasal. Ini kakak bukan sulap, nih bukan magic. Tapi lihat, meskipun pecahannya beda, tapi dalam bentuk gambarnya itu ternyata mereka porsinya sama gitu, senilai. Jadi misalnya kakak beli donat, terus kakak kasih kalian setengahnya, atau kakak kasih 2/4-nya, atau kakak kasih 4/8, ya itu sama aja. Jangan ngira nih kakak ngasih ke kalian 1/2, ya kan? 1/2 itu kecil, 1/2. Terus kakak kasih ke teman kalian 4/8. Terus kalian marah, kak, kok aku dapatnya lebih sedikit? Nah, lihat deh, 1/8 sama 1/2 sama 4/8 kelihatannya mungkin emang beda gitu, kayak gedean 4/8 gitu ya kan? Terdengarnya seperti itu. Tapi kalau kalian lihat di gambarnya ternyata sama aja, cuman lebih banyak dipotong aja yang 4/8 gitu. Oke. Nah, lanjut. Nah, pecahan senilai. Contohnya, nah, ini pecahan senilai. Berapa pecahannya? Kalau kalian lihat yang diarsir ada 6, total keseluruhan kotaknya atau persegi atau bujur sangkarnya ada 12. Berarti pecahannya 6/12. Ini kakak mau membuktikan ya. Kakak ingin membuktikan bahwa pecahan itu meskipun angkanya berbeda, tetapi nilainya bisa sama. Karena pecahan itu bukan suatu bilangan yang baku, maksudnya yang paten. Pecahan itu adalah bukan angka, dia lebih ke nilai. Oke. Nah, lihat, ini adalah pecahan 6/12 ya. Yang diarsir ada 6, total keseluruhannya ada 12. Coba kita lihat gambar berikutnya. Nah, lihat, ini jangan lihatnya sebagai persegi-persegi ya, tapi sebagai segitiga-segitiga yang disusun dengan cantik sehingga jadi seperti ini, ya kan? Ada berapa segitiga yang diarsir? Ada 1, 2, 2 kali 3, 6, ada 12 ya. Ada 12 segitiga yang diarsir, yang diwarnai coklat. Totalnya ada berapa? Ada 24. Nggak percaya, kalian pause terus kalian hitung sendiri aja, oke? Nah, yang diarsir ada berapa tadi? Ada 12 ya. Yang diarsir ada 12, total keseluruhannya ada 24. Pecahannya jadi berapa? 12/24. Oke, selanjutnya gambar berikutnya. Nah, ini ada gabungan persegi panjang. Yang diwarnain coklat ada berapa? Ada 2. Total keseluruhan persegi panjangnya ada berapa? Ada 4 bagian. Berarti pecahannya berapa? 2/4. Gampang ya, 2/4. Nah, ini coba teman-teman lihat. Pecahannya beda, 6/12, 12/24, 2/4, pecahannya beda-beda. Tetapi kalau teman-teman lihat gambarnya, ini sama kan? Seperti coklat, aduh, kayaknya enak ya makan coklat. Seperti coklat atau jendela yang dibagi 2 gitu. Oke, jadi besarnya sama. Nah, ini menunjukkan bahwa pecahan itu meskipun angkanya beda, tetapi nilainya atau wujudnya sebenarnya sama, bisa sama. Oke, nah ini ada contoh lagi. Oh, enggak, kita udah mulai latihan yuk. Oke, nah pertama,
Coba berapa pecahan dari gambar ini? Oke, kakak kasih waktu. Kalau kalian butuh waktu untuk mikir, silakan kalian pause videonya. Pecahannya berapa? Yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang diarsir. Nah, terus totalnya ada berapa? Ada 10. Berarti pecahannya berapa? 5/10. Oh, oke. Gimana dengan gambar berikut ini? Berapa yang diarsir? Ada 1. Totalnya ada berapa? Ada 2. Berarti pecahannya 2/1 atau berapa? 1/2. Pecahannya 1/2. Selanjutnya, ada ini lagi. Yang diarsir ada berapa bagian? Ada 2 bagian, ya kan? Totalnya ada berapa bagian? Keseluruhannya ada 4 bagian. Jadi pecahannya berapa? Pecahannya 2/4. Nah, ini lagi-lagi kita bisa lihat bahwa meskipun pecahannya beda tuh 5/10, 1/2, 2/4, pecahannya beda-beda, tetapi bagiannya sama besar tuh, ya kan? Kalian lihat gambarnya kan, sama. Masih nggak percaya bahwa pecahan itu meskipun angkanya beda, tapi nilainya bisa sama? Ini kakak ada gambar terakhir. Nah, Jajang, latihan yuk. Nah, lihat gambar ini. Pecahannya berapa coba? Kalian tebak. Ayo, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, pecahannya adalah 6/12 ya. Ada 6 kotak yang diwarnain. Keseluruhan kotaknya ada 12. Jadi pecahannya 6/12. Coba gambar selanjutnya. Nah, ada berapa kotak yang diwarnain? Cuman 3. Oke, cuman 3 yang diwarnain. Totalnya ada berapa? Ada 6. Berarti pecahannya berapa? Ayo tebak. Iya, 3/6. Betul banget. Selanjutnya, gambar terakhir. Nah, ada berapa yang diwarnain? Cuman 2. Cuman 2 apa ini? 2 huruf L yang diwarnain, ya kan? Nah, totalnya ada berapa? Ada 4. Jadi pecahannya berapa? Ayo tebak. Iya, 2/4. Nah, kita lihat lagi, sekali lagi kakak membuktikan bahwa meskipun angkanya beda-beda tuh, 6/12, 3/6, 2/4, angkanya beda-beda, tetapi coba kalian lihat gambarnya, bentuknya sama, ya kan? Bagiannya sama, nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil, semua dapat bagian yang sama, yang birunya gitu, kan? Oke, jadi itulah pecahan senilai, angkanya beda, tapi sebenarnya nilainya sama, gitu. Oke. Terus gimana sih nyari pecahan senilai kalau nggak pakai gambar? Karena kalau pakai gambar akan sulit. Gimana kalau pecahannya besar, banyak banget. Nah, kita akan belajar cara mencari pecahan senilai. Ingat, aturannya adalah untuk mencari pecahan senilai dari suatu pecahan, kalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Oke, jadi kan tadi kita udah belajar kan perkalian pecahan. Nah, ini manfaatnya kalian belajar perkalian pecahan. Nah, untuk mencari pecahan senilai, maka kalian harus membuat suatu pecahan yang atas dan bawahnya sama. Itu bebas, terserah berapa aja, nggak ada aturannya, beneran. Kalian mau bikin 2/2, asal jangan 1/1 ya, karena nanti nggak berubah. Kalian coba aja jadi 1/1, nanti jadi nggak berubah. Tapi 2/2, 3/3, sampai 1000/1000 itu bebas, nggak ada aturan sama sekali, oke? Nah, kalikan penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. Kedua, bisa dengan dikalikan, ingat ya, bisa juga dengan dibagi. Ingat, dibagi penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. Bisa sama-sama dikali, bisa sama-sama dibagi. Oke. Aturan pembagian sama dengan perkalian, yaitu atas bagi atas, bawah bawah dibagi bawah gitu. Oke. Nah, khusus untuk yang nanti kalian, jadi mencari pecahan senilai itu kalian bisa pakai 2 cara kan, bisa dikalikan penyebut dan pembilangnya dengan angka yang sama. Nanti kalau kalian belum paham, kakak akan kasih tahu maksudnya. Bisa juga dengan cara membagi penyebut dan pembilang dengan angka yang sama, ya kan? Kalau kalian pakai cara yang bawah, nah sebenarnya selain disebut mencari pecahan senilai, cara tersebut juga disebut dengan menyederhanakan pecahan. Jadi pecahannya lebih sederhana gitu, lebih kecil, lebih ringkas, lebih sederhana, lebih gampang dipahami gitu. Angkanya lebih sedikit gitu. Oke, langsung aja kita coba. Oke. Contohnya ada 2/3. Misalnya kakak minta kalian coba bikin pecahan atau cari pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, kalian masih ingat rumusnya atau aturannya? Kalau lupa, playback aja ya, kalian mundurin aja. Aturannya adalah
kali dengan angka yang sama atau bagi dengan angka yang sama. Nah, kakak mau kali dengan angka yang sama dulu karena ini angkanya kecil. Oke, karena kalau dibagi nggak bisa. 2 dibagi berapa coba biar jadi lebih kecil? Nggak bisa kan? Jadi kakak mau kali dengan angka yang sama. Terserah kalian mau berapa, tapi kalau kakak mau yang gampang-gampang dulu lah, jangan yang susah-susah dulu. Kakak mau kakak kali dengan 2/2. Nah, ini yang kakak bilang, penyebut sama pembilang harus dikalikan dengan angka yang sama. Kalau kalian mau 2 jadi 2/2, 4/4, 7/7, 9/9, terserah. Yang penting kalian harus kalikan dengan pecahan yang atas dan bawahnya sama atau pembilang dan penyebutnya sama. Oke. Berapa 2/3 dikali 2/2? Ingat, atas kali atas, bawah kali bawah. Berapa? 4/6. 2 kali 2 4, 3 kali 2 6 ya. Ingat, atas kali atas, bawah kali bawah. Oke, 4/6. Nah, ini kita dapat nih satu pecahan senilai dari 2/3, 4/6. Apakah cuma satu pecahan senilainya? Oh, enggak. Pecahan senilai dari suatu bilangan itu mungkin bisa dibilang nggak terbatas gitu. Jumlahnya banyak, ribuan. Oke. Nah, kita dapat satu ya, 4/6. Ayo kita coba cari yang lain. Kita cari sebanyak-banyaknya. Oke. Ini boleh, hasilnya ini, hasil pecahan senilainya, kalian kali lagi boleh. Misalnya ini kakak kali 2/2 lagi deh, biar gampang. Dan angkanya mau sama 2/2 lagi nggak apa-apa. Mau kalian pakai mau kali 2/2 terus sampai Thanos datang ke Indonesia juga nggak apa-apa gitu. Kalian kali 2/2 terus itu nggak masalah. Kakak mau pakai 2/2 lagi. Jadi berapa 4/6 dikali 2/2? Hasilnya adalah 8/12, ya kan? Atas kali atas, bawah kali bawah. 4 kali 2 8, 6 dikali 2 12. Nah ini kita dapat 2 deh. 8 ada 4/6 sama 8/12. Ayo kita cari lagi. Nah, tadi kan kakak bilang ya, kalian boleh hasilnya kalian kali lagi, boleh dari awalnya lagi, dari soal kalian kali lagi dengan angka yang berbeda. Kalau kakak tadi pertama-tama kali 2/2, maka sekarang kakak mau nyoba, siapa tahu dapat hasil yang beda. Kan kakak mau kali dengan 5/5, ya kan? Ya, yang angkanya lebih besar lagi. Nah, berapa 2/3 dikali 5/5? Gampang dong, hasilnya berapa? 10/15. Oke, kita udah dapat 3 deh. Kita udah dapat 3 pecahan senilai dari 2/3. Terus kita juga bisa ngelanjutin yang tadi, yang atas kita kali lagi boleh. Kalau tadi kakak kali 2/2 terus, nggak seru kak, itu gampang, 2/2 kecil. Oke, kakak naikin sedikit, kakak kali 3/3. Oke, jauh beda lah sama 2 ya. Berapa? 8/12 dikali 3/3, hasilnya adalah 24/36. Oke, kita dapat 4 pecahan senilai. Cari lagi dong. Oke, kita udah dapat tadi 24/36. Kita mau lanjutin yang tadi, yang dikali 5/5. Lanjutin, boleh. Dikali berapa lagi misalnya? Dikali 3/3 aja lah ya. Karena takut kebesaran. Berapa 10? Ingat ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Dan harus dikali dengan angka yang sama. Kakak dikali dengan ini 3/3. Nah, ini kakak kali 3/3 ya. 10 kali 3 berapa? 30. Gampang dong ya, 30. Nah, gimana kalau 15/3? Berapa 15/3? 15 kali 3 maksudnya 45. Jadi pecahannya adalah 34/5. Oke, kita dapat 5 pecahan senilai deh. Cari lagi ya, dikit lagi. Kita cari lagi sebanyak-banyaknya. Oke, kakak mulai dari awal lagi. 2/3-nya kakak kaliin lagi. Ini kalian mau kaliin 24/36-nya, ya kan, yang di atas ini. Atau kalian mau kaliin juga 30/45-nya, kalian lanjutin biar dapat pecahan senilai lebih banyak. Itu juga boleh ya, cuman kakak mau biar nggak susah-susah banget, kakak mau cari dari 2/3-nya aja, karena angkanya masih kecil. Oke. Nah, 2/3 mau kakak kali 7/7. Oke, ingat 7/7 harus sama ya, atas sama bawahnya pengalinya. Oke. Atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 7 berapa? 14. 7 kali 3 21. Jadi kita dapat 14/21. Oke deh, kita dapat berapa ini? 6 pecahan senilai dari 2/3. Jadi semua pecahan yang kakak kotakin warna biru ini semua nilainya sama dengan 2/3.
Ya kan? Jangan kalian kira lebih gede, wah 30/45 gede banget. Atau 24/36 atau 10/15 gede. Enggak, sebenarnya mereka sama dengan 2/3. Oke. Nah, ini semua sama. Ternyata sama, meskipun angkanya beda, tapi nilainya ternyata sama. Lihat sekali lagi, oke? Siapa tahu biar kalian makin paham. Oke. Lagi. Nah, misalnya ini 1/4. Oke, kakak mulai dari 1/4. 1/4 kakak kali berapa ya? Mau kakak kali 3/3 deh. Ingat ya, kalian kali berapapun boleh, yang penting angkanya sama atas bawah. Kakak kali 3/3. Berapa 1/4 dikali 3/3? Hasilnya adalah 3/12, ya kan? 3/12. Kita dapat 1. Oke. Coba kita mulai lagi dari 1/4 lagi deh. Oke, kita 3/12-nya kita stop dulu. Kita mulai lagi dari 1/4. Sekarang mau kakak kali 4. Oke, 1/4 dikali 4/4. Berapa? 1 kali 4, 4. 4 kali 4, 16. Berarti hasilnya 4/16. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kakak mau coba yang atasnya kakak cari lagi pecahan senilainya. Mau kakak kali 2/2 sekarang. Nah, coba ya. Berapa 3/12 dikali 2/2? 3 kali 2, 6. 12 kali 2, ayo 12 kali 2. 12 kali 2, 24. Ya kan? Jadi pecahannya adalah 6/24. Oke, kita dapat 3. Kali lagi. Nah, kakak mau buat baru lagi. Dari 1/4 lagi, dari awal lagi. Sekarang mau kakak kali 7/7 lagi. Yang paling bawah sama kayak tadi ya. 7/7. Nah, berapa 1/4 dikali 7/7? Berapa? Coba jawab. Kalian pasti bisa. Berapa? 7/28. Benar, 7/28. Nah, ini mau coba cari lagi. Kakak mau cari yang banyak biar kalian sambil latihan juga ya. Kalian sambil jawab latihan perkaliannya ya. Biar sambil nginget-nginget perkalian gitu. Latihan perkalian juga. Nah, 6/24-nya mau kakak kali lagi. Kakak kali 2/2 aja. Biar hasilnya nanti nggak gede-gede. Berapa 6/24 dikali 2/2? Ingat, atas kali atas, bawah kali bawah. 6 dikali 2, 24 dikali 2. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 12/48. Oke, lanjut. Oke, satu lagi. Oke, kakak cari satu lagi. Yaitu adalah 3/3. Nih, mau kakak kali 3/3. Nah, 4 kali 3 berapa? 12. 16 kali 3, 48. Jadi pecahannya adalah 12/48. Oke deh, kita dapat 6 pecahan senilai dari 1/4. Nah, ini semua adalah pecahan senilai dari 1/4. Oke. Nah, kalian lihat ya, ini pecahan senilai itu bisa jadi dapatnya nanti hasilnya angkanya sama tuh, ya kan? Dapat angkanya sama. Oke, kita lanjut. Nah, dari tadi kan kakak pakai cara perkalian terus. Nah, sekarang kakak akan pakai cara pembagian. Oke, yang cara kedua tadi. Nah, ini kan angkanya besar nih, 36/72. Kalian kaliin, kalian kali 2/2, kalian kali 3/3, 4/4, berapa lah terserah. Itu boleh. Cuman kan nanti gede karena hasilnya kan, mendingan kita cari kecilnya aja. Jadi berapa pecahan senilai dari 36/72? Kita pakai cara pembagian. Ingat ya, cara ini, ingat baik-baik, cara ini bisa juga disebut dengan menyederhanakan pecahan. Jadi sama ya. Oke, ini mau kakak bagi dengan yang gampang dulu, 3/3. Mau kakak bagi dengan 3/3. Ingat, atas bagi atas, bawah bagi bawah. Sama ya kayak perkalian, atas bagi bawah atas, bawah bagi bawah. Berapa? 36 dibagi 3, 12. 72 dibagi 3, 24. Oke, kita dapat 1, yaitu 12/24. Kita bagi lagi, oke? Kita bagi lagi, misalnya kakak mau bagi dengan 2/2 lagi. Oke, 12 bagi 2 berapa? Ayo, pembagian 2. 12 bagi 2 adalah 6. 24 bagi 2 berapa? 12 gitu. Jadi 12/24 dibagi 2/2 sama dengan 6/12. Kita bagi lagi dengan 6/6 aja ya biar selesai. 6/12 dibagi 6/6. Nah, ini dibaginya berapa? 6 bagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. 1/2. Nah,
Bedanya adalah ketika perbedaan antara pembagian dan perkalian, kalian pakai cara pembagian atau perkalian. Kalau perkalian, kalian benar-benar bebas, boleh pakai angka berapa aja. Benar-benar nggak ada aturannya, terserah, bebas. Tapi kalau pembagian, kalian harus cari yang kira-kira atas sama bawahnya bisa dibagi gitu. Jangan 6, misalnya yang atas bisa dibagi 5, yang bawahnya nggak bisa. Nah itu kalian jangan pakai gitu, oke? Ingat, harus kalian pikirin yang atas sama bawahnya bisa dibagi dengan pecahan tersebut. Oke, gimana caranya? Ya, kalian harus hafal perkalian deh. Oke, semangat ya hafalin perkalian. Oke, nah lanjut. Nah, kita dapat 12/24, 6/12, 1/2. Ini pecahan senilai atau pecahan sederhananya. Oke, nah atau 36/72-nya mau kita otak-atik lagi. Kalau tadi dibagi 3/3, sekarang mau kakak bagi 2/2. Boleh sama kayak tadi, boleh. Dari awal lagi kita boleh. Sekarang dibagi 2/2. Berapa 36 bagi 2? 18. Nah, 72 bagi 2, 36. Kita dapat 18/36. Bagi lagi, mau kakak bagi 2. Bagi 2 mulu ya. 18 bagi 2, 9, 36 per bagi 2, 18. Nah, ini bisa kita bagi 3, ya kan? Dibagi 3. Berapa? 9/3, 9 bagi 3, 18 bagi 3. Hasilnya jadi 3/6. Oke. Oh, kita bagi 3 lagi ternyata biar makin kecil. Hasilnya jadi 3/6 dibagi 3/3, berapa hasilnya? 1/2. Oke, benar. Oke, ini ya. Oke. Nah, ini angka pembagian lagi. Nah, ini kita dapat angka yang sama ya, ternyata sama-sama dapat 1/2. Nah, ini yang kedua ini boleh kita buang, karena sama lah ya, nggak usah kita tulis. Oke, nah, satu contoh lagi tentang pecahan senilai dengan cara dibagi, atau disebut juga menyederhanakan pecahan. Kakak punya soal 24/84. Nah, coba kita bagi 24/84. Kakak bagi seperti biasa ya, nggak usah yang susah-susah, bagi-bagi kecil dulu aja. 2/2. Berapa 2/2? Jadi 24/84 dibagi 2/2 berapa? 12/42, benar. Jadi itu hasilnya 12/42. Kita kecilin lagi, kita bagi 3 deh. Kita gedein dikit angkanya. 12 dibagi 3 berapa? 4. 42 dibagi 3 berapa? 14. Oke, kalian coba hitungnya sendiri. Jadi hasilnya adalah 4/14. Kita coba kecilin lagi, kita bagi 2 biar jadi kecil ya. Ingat, kalau pakai cara pembagian atau menyederhanakan pecahan itu ada ujungnya. Kalau perkalian tadi kan nggak ada ujungnya kan, kalian bisa kali terus. Kalau pembagian ini ada ujungnya gitu, ada batasannya. Kita bagi terus selama belum sampai ujung kita bagi terus, oke? Kita bagi jadi 2/7 hasilnya. 4 bagi 2, 2. 14 bagi 2, 7. Hasilnya jadi 2/7 deh. Gitu. Ini udah hasil paling akhir. Kita punya 12/42, 4/14, dan 2/7 sebagai pecahan senilai dari 24/84. Oke. Sekarang saatnya latihan yuk. Oke. Nah, sekarang kalian isi titik-titik berikut sehingga tercipta pecahan senilainya. Nah, ini dia soalnya nih. Oke, nah, berapa coba? Di atas 25, pembilangnya harus kalian isi berapa biar jadi pecahan senilai. Ingat, prinsipnya adalah dikali berapa atau dibagi berapa dengan angka yang sama. Oke, coba kalian hitung dulu. Oke, gimana? Kalian udah dapat jawabannya? Oke, ingat ya. Coba kita punya informasi yang ada hubungannya 5 sama 25. Ingat, 5 biar bisa jadi 25, kalian apain coba? Jangan ditambah atau dikurang ya, tapi dikali atau dibagi. 5 biar jadi 25, diapain? Ayo, coba dipikirin. Kalau kalian butuh waktu, pause videonya ya. 5 biar jadi 25 adalah tunggu. Oke, maaf tadi ada kesalahan teknis. Nah, coba lihat 5 biar jadi 25 kalian apain? Kalian 5 sama 25 kalian kali 5 ya kan? 5 kali 5 25 kan? Nah, ingat karena yang bawahnya dikali 5, maka yang atasnya harus kalian
kali 5 juga. Ingat, harus sama prinsipnya. Berarti 3-nya dikali 5. Berapa 3 kali 5? 15. Gampang kan? Oke, coba kita soal lagi. 4/7 dan juga dengan 42. Nah, diapain? Nah, masih sama nih. 7 biar jadi 42 kalian apain sih? Nah, kalau kalian butuh waktu untuk berpikir, kalian pause videonya. 7, oke, biar jadi 42, kalian kali 6. Ya kan? Coba, 7 kali 6 kan 42. Karena yang bawahnya dikali 6, maka atasnya harus dikali 6 juga dong. Berapa? 4 kali 6? 4 kali 6? 24. Jadi jawabannya adalah 24. Kita coba lagi. Ada 7/8 dan juga 56 per berapa gitu. Wah, ini sekarang yang bawahnya kosong. Prinsipnya sama, jangan khawatir, jangan bingung, jangan stres nih gimana ngerjainnya tiba-tiba di bawah yang dicari. Sama. 7 biar jadi 56, kalian apain coba? Kalian kali berapa atau kalian bagi berapa? Nggak mungkin dibagi sih, kan? Kalian kali. Kali berapa? 7 biar jadi 56, kalian kali dengan 8. Kali 8. Atas kali 8, maka yang bawah juga harus dikali 8. 8 kali 8, berapa? Berapa yuk? 64, betul. Oke, lanjut. 6/9 sama 18 per titik. Nah, ngerjainnya sama. 6 biar jadi 18, kalian apain? Kalian kali 3. Ya kan? Kan 6 kali 3, 18. Oke. Maka yang atas kali 3, yang bawah juga dikali 3. 9 dikali 3, berapa? 27. Gampang ya. Jadi prinsipnya kalian tinggal kali atau bagi dengan angka yang sama. Kalian harus cari tahu dulu nih yang diketahui hubungannya apa? Perkalian atau pembagian gitu. Dikali berapa atau dibagi berapa? Baru nanti kalian pakai angka yang sama untuk bagian yang kosong, yang titik-titik gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Latihan yuk. Oke, kita masih latihan lagi ya. Kita banyakin latihan. Oke, nah sekarang masih sama soalnya kurang lebih. Oke. Nah, sekarang titik-titik per 10 itu nilainya sama dengan 24/30. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita punya informasi yang bawah karena yang atas kan soalnya kan masih misteri. Kita lihat yang bawah. 30 biar jadi 10 diapain coba? Gampang kan? Berapa? 30 biar jadi 10 diapain? Dibagi berapa? Dibagi 3. Oke, karena yang bawah dibagi 3, atas juga harus dibagi 3. 24 bagi 3 berapa? 8 gitu ya. Jadi prinsipnya atas bawah harus dikali atau dibagi dengan angka yang sama. Latihan lagi, ada 16/28 sama titik-titik per 7. Nah, 28 biar jadi 7 diapain? Dibagi 4. Oke, 28 bagi 4, 7. Maka yang atas juga harus dibagi 4. 16 dibagi 4, berapa? 4. Jadi jawabannya adalah 4. 4/7 senilai dengan 16/28. Oke, nah ada soal lagi nih. Nah, lihat. 30 biar jadi 5, kalian apain? Dibagi berapa coba? 30 biar jadi 5. 30 biar jadi 5, kalian bagi 6. Maka yang bawahnya juga harus kalian bagi 6. 36 dibagi 6. Berapa? 36 dibagi 6? Jawabannya adalah 6. Benar. Oke. Nah, itu dia pelajaran matematika hari ini. Kita belajar tentang pecahan senilai, menyederhanakan pecahan dalam gambar, dan sebagainya. Oke. Buat pertemuan hari ini, arigatou gozaimasu. Oke, semoga kalian paham. Semoga ini bikin matematika bagi kalian jadi asik. Matematika asik kan? Oke, terima kasih buat perhatiannya. Kalau ada salah, mohon maaf. Kalau kalian ada punya pertanyaan, kalian komen aja di bawah. Kalau ada waktu, kakak akan sempetin balas. Oke, ada request atau apa-apa, kalian komen aja di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Presentasi hari ini, kakak pakai template dari Slides Go.